Ya, shalom, selamat pagi. Ya, saya percaya kita semua udah belajar ya tentang pesan Tuhan minggu ini, yaitu belajar melalui proses perjalanan. Belajar melalui proses perjalanan, kita lihat dari Ulangan 8. Ini yang mendasari pesan Tuhan, yaitu Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, jadi dari ayat firman Tuhan ini kita mau belajar gini, bahwa perjalanan bangsa Israel ya keluar dari tanah perbudakan Mesir, terus melalui padang gurun untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Betul? Ini rencana Tuhan. Ini semua orang mesti tahu. Rencana Tuhan keluar dari padang gurun lalu masuk ke tanah perjanjian. Itu udah pasti. Nah, tapi untuk masuk ke tanah perjanjian itu ada yang namanya padang gurun. Nah, padang gurun ini kita tahu banget, ini padang gurun bukan perjalanan yang mudah untuk dilewati. Namanya padang gurun. Ya, ini ada tantangan, ada bahaya, ada kesesakan. Ya, ini bukan, jadi perjalanan keluar untuk masuk ke tanah perjanjian itu sebuah perjalanan bukan tol, bukan jalan tol, tapi jalanan yang penuh hambatan dan tantangan. Dan ada proses-proses yang harus dilewati. Ini sebuah gambaran sebenarnya gini. Ini sebuah gambaran bahwa ini perjalanan juga orang-orang percaya ketika keluar dari kita lahir baru, ketika kita keluar dari tanah perbudakan, kita belum lahir baru, kita masih jadi hamba dosa. Untuk sampai masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa, kita harus melewati yang namanya padang gurun. Nah, di dalam padang gurun ini Tuhan mengajar kita gini, lewati padang gurun, belajar sesuatu. Jangan lewatin padang gurun kayak bangsa Israel yang akhirnya merasa, aduh gak enak ya, masih enakan di Mesir. Ini kan kurang ajar. Masa dia gak ngerasa sih di Mesir aja, di tanah perbudakan aja udah jelas gak enak. Tapi waktu dia ngalamin padang gurun, mereka masih mau balik lagi ke sana. Ngalamin yang gak enak, mungkin yang lebih gak enak. Nah, tapi Tuhan kan bilang di sini, katakan bahwa yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, jadi artinya selama di dalam perjalanan padang gurun, Tuhan mau kita belajar. Apakah kita belajar sesuai dengan perintah Tuhan apa enggak? Kita tahu nih tentang Alkitab, tentang ayat-ayat Alkitab, tentang perintah-perintah Tuhan. Nah, waktu kita berjalan di padang gurun, kita bisa enggak tuh menerapkan itu sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah kita belajar sesuatu waktu kita ngadepin sesuatu, kita belajar. Nah, makanya gini, harusnya kenapa Tuhan mau ngajar kita untuk kita belajar melalui proses perjalanan ini? Kan kita namanya hidup di dunia pasti ada problem ya. Berjalan di padang gurun pasti ada tantangan, ada proses berat, ada kekurangan, ada bahaya. Nah, kalau kita belajar dari setiap bahaya satu, kita belajar dari setiap proses satu, kita belajar, kita ketemu proses kedua, kita belajar, lama-lama kita jadi orang yang ahli dalam kehidupan. Betul? Ahli loh. Saya ingat waktu mesin cuci saya rusak, saya panggil seorang tukang ngebenerin ya, tukang servis. Nah, terus saya tanya waktu dia ngeberesin gitu, saya tanya, Bapak bisa selain mesin cuci apa lagi? Apa juga bisa saya. Beneran? Iya, apa juga bisa. Emang Bapak belajar ya? Enggak. Saya belajar tuh saya otodidak. Saya belajar dari satu kasus ke kasus lain. Saya pelajari, oh kasus ini berarti gini. Oh ada kasus gini, berarti gini. Orang dunia aja tahu. Sampai akhirnya dia jadi ahli reparasi, ahli servis. Kenapa dia belajar terus? Sampai akhirnya dia menemukan kesimpulan gini, sebenarnya mah ujungnya sama Bu. Rusaknya mah itu lagi katanya. Merek ini rusaknya di situ, merek itu rusaknya di situ. Jadi akhirnya dia punya kesimpulan. Nah, sama aja dalam kehidupan kita mengiring Yesus pun juga sama di dalam perjalanan padang gurun. Ujung-ujungnya apa problemnya cuma soal ketaatan dan soal kesombongan. Nah, itu yang makanya Tuhan mau terus kita belajar sesuatu, dari situ belajar dan belajar sampai akhirnya kita jadi orang yang ahli dalam kehidupan. Kenapa kita harus ahli dalam kehidupan? Karena gini,
Kita hidup di dunia, namanya hidup di dunia banyak tantangan, banyak proses, banyak hal-hal. Kalau kita nggak ahli, akhirnya kita bisa lari dari Tuhan. Jangan kita pikir gini, nggak mungkin saya lari dari Tuhan, nggak mungkin saya meninggalkan Tuhan. Jangan pernah berkata gitu kalau kita nggak terlalu ahli. Karena saya melihat di dalam pelayanan, saya melihat orang yang anteng-anteng aja, hanya karena sebuah gesekan, udah tinggalin Tuhan, nggak pelayan lagi. Orang yang anteng loh, orang yang kalau ngomong firmannya hebat loh. Orang yang lagi biasa-biasa aja begitu ngalamin sesuatu dari keluarganya yang misalnya anaknya, kalau udah masalah anak tuh, orang bilang udahlah, nggak, saya mau urusan anak dulu lah, nanti urusan yang Tuhan mah nanti setelah beres urusan anak. Artinya setelah nggak langsung dia bilang udah mau ninggalin aja. Nah jadi jangan kita pikir kita nggak butuh belajar terus karena hidup ini penuh dengan proses. Nah jadi kuncinya adalah gini loh. Kuncinya adalah mau belajar. Mau terus belajar ya, kayak kadang-kadang orang gini ngalamin yang namanya mujizat ya. Saya pernah ketemu orang yang udah kalau waktu dia kesaksian tentang mujizat, waduh saya ngalamin ini. Nggak lama kemudian ngilang tuh, kecewa sama Tuhan. Saya nggak habis pikir, dulu ngalamin mujizat tuh, dia ngerasain Tuhan, menjamah Tuhan, melakukan perkara-perkara yang ajaib, mana gitu loh. Nah karena gini, orang kadang-kadang udah terima mujizat, gak belajar. Dia cuma sibuk dengan euforianya aja, wah Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Kesaksian sana sini, tapi gak pernah belajar untuk apa maksud Tuhan ya. Kenapa saya ngalamin mujizat ini? Buat apa Tuhan kasih mujizat sampai sedahsyat ini sama saya? Apa maksud Tuhan? Apa purpose Tuhan buat saya melalui mujizat ini? Gak ada yang mau belajar. Sibuk dengan euforianya aja, kesaksian sana sini. Nah begitu dapat lagi problem yang lebih pedas, ya kan pedas aja, makan ayam geprek aja kan ada levelnya kan, level 1, level 2. Begitu ketemu yang lebih pedas lagi, nggak nyanggup, nggak nerima, nggak bisa. Kenapa? Karena dulu lu nggak belajar. Nah makanya Tuhan ingatkan kita lewat setiap waktu kita di padang gurun banyak belajar. Waktu kita ngalamin masalah banyak belajar, termasuk saya. Nah dengan adanya anak yang sakit pun juga. Saya nggak langsung bilang, wah Tuhan mana? Saya dari muda udah melayani Tuhan, tapi kok kayak gini? Enggak. Saya belajar apa maksud Tuhan. Akhirnya saya banyak belajar. Banyak belajar. Nah jadi kalau memang jadi akhirnya kalau ngelihat ada orang yang baru masalah segitu dan mulai gimana gitu, saya suka gemes gitu ya. Memang jadi rada-rada sombong. Tapi kayaknya gue udah ngalamin pedes level berat gini. Kalau lidah mah udah apa sih namanya, udah kebal gitu ya. Nah jadi, tapi itu yang namanya proses belajar. Tapi memang ini problemnya. Banyak anak Tuhan tuh malas belajar. Nah sedangkan kita tuh dari awal kita ikut Tuhan ya. Di amanat agung juga kan, jadikan segala bangsa murid. Termasuk kita kan. Nah jadi murid mah kerjanya cuma satu, belajar sebenarnya. Nah cuma problemnya kita malas belajar. Nggak mau tahu lebih banyak apa sih maksud Tuhan, apa sih kehendak Tuhan atas hidup saya, enggak gitu. Cuman belajarnya gimana cara minta supaya diberkati. 5 langkah untuk diberkati itu paling demen tuh. Apalagi kalau ada 1 langkah doang diberkati, waduh itu yang namanya orang paling suka. Nah tapi Tuhan nggak bukan mau cara instan. Buat pakai 5 langkah, 10 langkah pun juga tetap harus belajar. Tuhan mau kita menjadi ahli dalam hidup. Karena ke depannya kita nggak tahu ada kepedesan apa yang akan kita hadapi. Nah jadi kalau kita tahu posisi kita sebagai murid ya, yang terus belajar. Jadi waktu kita ngadepin ujian, kita bukannya marah, kita malah bersuka cita. Inilah waktunya gue naik tingkat. Ini namanya gue naik level gitu. Jadi kita berpikir gini, wajar sih kalau kita harus menghadapi tantangan dalam hidup ya. Karena kesulitan dan bahaya dan kesukaran dan proses berat itu membuat saya berlatih dan belajar mengenal Tuhan. Dan akhirnya saya menjadi seorang ahli. Nah saya suka dengan Rasul Paulus ya. Nah Rasul Paulus ini orang yang boleh dikatakan kalau mau belajar jangan susah-susah.
Belajar sama orang yang bilang aku sudah mengakhiri pertandingan dengan benar, dengan baik. Belajarnya sama orang ini. Dia udah mengakhiri pertandingan, udah jelas nih di buku-bukunya, di surat-suratnya kita bisa banyak belajar dari orang ini. Nah, salah satunya adalah gini, di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Ini ayat yang kita sudah sangat paham banget ya. Roma 8 ayat yang 37 di sini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya kita lebih dari pemenang. Nah, ini banyak kali orang berpikir gini, jadi orang pemenang tuh gini, Tuhan yang berperang, gue yang dapat hasilnya. Suami yang kerja, gue yang dapat gajinya. Nah kan orang selalu berpikir kayak gitu. Karena itu udah banyak sekali dikotbahin yang kayak gitu. Tapi ketika saya belajar, bahasa aslinya lebih dari pemenang itu adalah hupernikao. Hupernikao. Hupernikao ini artinya gini, total win. Menang total. Menang satu, kedua menang, ketiga menang, keempat menang, menang semua. Jadi orang unggul sebetulnya itu. Jadi bukan menang satu kali. Lebih dari pemenang itu menang berkali-kali. Nah, siapa yang bisa menang berkali-kali? Orang goblok? Enggak. Orang yang terus belajar. Orang yang waktu ngadepin masalah dia belajar, akhirnya menang. Nggak, waktu dia ngadepin lagi masalah yang lain, dia belajar lagi, dia menang. Dia belajar lagi, dia menang. Nah, ini yang namanya menang berkali-kali karena apa? Orang belajar. Orang belajar apa sih? Waktu ngadepin masalah. Gimana cara solusinya nih ya? Jalan keluarnya gimana? Pasti orang belajar. Nah, jadi namanya, tetapi semuanya kita lebih daripada orang pemenang. Artinya kita harusnya menang berkali-kali. Karena apa? Kita orang yang suka belajar berkali-kali. Ngadepi tantangan kita belajar berkali-kali. Itu yang namanya lebih dari pemenang. Nah ini makanya kalau kita lihat dari surat-suratnya Rasul Paulus pernah bilang gini dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kutanggung ya, dalam bahasa Inggrisnya tuh aku jadi mahir ya. Aku jadi teruji, aku jadi punya kapabilitas. Ini yang Tuhan harapkan dari kita ini melalui setiap proses perjalanan yang sulit, tantangan, gesekan, kesulitan, kekurangan, aniaya, apapun juga. Sampai kita bisa kayak Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung karena aku teruji, karena aku mahir, karena aku punya kemampuan yang luar biasa. Ini luar biasa. Dan dia ada di dalam Kristus. Karena dia ada di dalam Kristus. Nah ini mestinya yang harusnya jadi kesukaan kita sebagai murid ya, menang. Nah jadi jangan kayak bangsa Israel ngadepin masalah nyalahin Tuhan. Mana Tuhan, mana Tuhan. Harusnya dapat masalah, wah ini saatnya belajar nih. Tuhan mau buat apa nih dalam hidup saya. Nah kalau orang bilang, tapi saya udah bertahun-tahun, puluhan tahun loh saya punya masalah ini gak selesai-selesai. Coba deh. Coba cara pikirnya berubah. Coba ada sesuatu yang dipelajari. Begitu kita tangkap sesuatu, Tuhan bilang saatnya naik level. Kalau kita terus bergumul di situ, artinya kita belum naik level. Kita belum belajar sesuatu dari situ. Percuma naik level pun juga nanti akan dapetnya sama lagi. Gak mungkin. Tuhan sampai Tuhan mau lihat kita, ini orang udah nangkep maksud saya. Nah, kalau kita lihat lagi dalam Roma 8 ayat yang ke-36 ya. Ini seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini kita loh posisi kita. Posisi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu seperti domba sembelihan. Setiap hari ada di dalam kondisi bahaya maut. Masa gak mau belajar? Bahkan dari awal pun Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, pikul salib loh. Artinya hidup berjalan dengan Tuhan ini ada banyak tantangan, ada proses-proses yang harus dilewati. Jadi kalau kita gak ahli dalam hidup, kita yang akan sulit sendiri. Begitu kita ahli dalam hidup, sebetulnya kita terus lagi menuju kepada standarnya Tuhan. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus loh.
Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 dia bilang gini, jangan sampai setelah aku memberitakan firman, setelah aku menginjil, setelah aku pelayanan, aku ditolak karena gak sesuai dengan standar Tuhan. Nah dalam bahasa aslinya itu dikatakan adokimos ya, tidak sesuai standarnya Tuhan, tidak approve, tidak berdiri, tidak not standing the test, nggak lulus tes. Ini seorang Rasul Paulus pun masih berpikir gitu loh, dia takut tidak unfit. Nah bagaimana dengan kita? Tiap hari kita seperti domba yang ada di tengah-tengah bahaya maut. Kalau kita nggak terlalu ahli dalam hidup, kalau kita nggak banyak belajar, terus belajar, kita belum tentu bisa fit, belum tentu bisa approve, belum tentu bisa berdiri di dalam kemenangan. Nah kalau kita lihat lagi dalam Roma di sini dikatakan ayat yang ke-30, ini seorang Paulus yang bilang ya, ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah jadi ini dia udah ngadepin semua ini. Yang namanya Rasul Paulus udah ngadepin yang namanya penindasan pernah, punya pengalaman kok di situ dia. Kesesakan pernah, penganiayaan pernah, kelaparan pernah, ketelanjangan pernah, bahaya pernah, pedang pernah dihadapi. Tapi kalau kita lihat kenapa dia bisa menjadi seorang, jadi Alkitab ini kan sebagian besar ditulis ya Perjanjian Baru, sebagian besar ditulis oleh Rasul Paulus, itu pengalaman hidup dia loh. Di dalam segala kesesakan itu dia banyak belajar, dan setelah dia belajar dia tulis surat kasih tahu kita. Ini loh dia belajar ini loh. Ngadepin penindasan ini gak gampang loh hidup sebagai Rasul Paulus. Tetapi hal yang dia ingat bahwa yang dia ingat ayat yang ke-34 di sini katakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia belajar bahwa tantangan boleh datang, cuman dia punya satu pembela, Yesus Kristus. Yang dia belajarin lagi ada lagi, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia tahu Kristus mengasihi dia, lebih dari apa-apa juga. Penindasan boleh datang, bahaya boleh datang, tapi dia punya keyakinan, dia belajar banyak bahwa dia punya Kristus yang mengasihi dia. Dia punya pembela. Nah ini yang selalu menjadi, yang terakhir menjadi doa-doa saya juga. Tuhan Engkau pembela. Ada masalah, Tuhan pembela. Nah ini jadi akhirnya dia bahkan kalau kita lihat ya Rasul Petrus pun juga di dalam suratnya dia punya banyak kelemahan yang dihadapi waktu dia ngadepin masalah pun juga gitu. Sampai akhirnya dia mengambil satu kesimpulan bahwa tambahkan kepada imanmu kebajikan. Tambahkan kebajikan pengetahuan. Tambahkan pengetahuan, kesabaran. Itu dari mana dia dapat itu? Dari hasil belajar. Dari hasil belajar. Nah termasuk juga kita lihat di dalam Efesus 5. Ayat yang ke-15 ini juga hasil pembelajarannya Rasul Paulus. Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan teliti. Perhatikan dengan kerajinan kamu, bagaimana kamu hidup. Jadi waktu kita ngadepin masalah, perhatikan lagi hidup kita. Jangan main nyalahin Tuhan. Pokoknya bos kita tuh nggak pernah salah aja. Itu mesti diterapin, ditaruh menjadi sebuah akar pemikiran yang paling dasar dalam hidup kita. Tuhan gak mungkin salah. Jangan pernah nyalahin Tuhan karena dia tidak mungkin salah. Jadi kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, yang salah pasti kita. Nah kalau kita mau jadi orang yang pintar, mau jadi orang yang ahli, Tuhan bilang di ayat firman Tuhan katakan perhatikan dengan saksama. Coba cek lagi deh.
Waktu kita, kenapa sih hidup gue kayaknya gak maju-maju ya? Kok gue jatuh terus sih dalam dosa yang sama sih? Kok gue kayaknya begini. Coba perhatiin dengan seksama, dengan detail katanya ya. Dengan exactly, dengan accurately, dengan diligently, dengan akurat, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Coba periksa lagi deh diri kita. Belajar lagi. Jangan-jangan ada yang salah dengan hidup kita. Bukan Tuhan yang salah, kita yang salah. Bukan kondisi yang salah, kondisi mah udah itu sesuatu yang udah nggak bisa kita rubah. Mungkin kita yang salah. Dan kita jangan kayak orang bebal, jangan goblok. Tapi katakan di sini harus jadi orang arif. Nah orang arif ini ternyata dalam bahasa aslinya itu mengandung arti gini, skillful, well trained. Nah jadi apa artinya? Ya, harus jadi orang ahli. Harus jadi orang mahir dalam hidup. Orang yang teruji, yang benar-benar sudah di-training dengan baik. Ngadepin segala masalah, udah training. Nah jadi inilah yang Tuhan kehendaki dari kita. Bahwa ikut Tuhan itu bukan sekedar doa, nyanyi, pujian, penyembahan. Itu bagus. Belajar Alkitab bagus. Coba belajar kehidupan. Waktu kita ngadepin masalah, jangan kita lari dari kenyataan, tapi belajar lagi. Perhatikan diri kita dengan seksama. Ini yang Tuhan mau dari kita. Satu hari ketika Yesus bersama dengan murid-murid, ya ini kita lihat di dalam belajar tuh kayak apa sih gitu. Matius 16 ayat yang ke-9. Daud aja pernah bilang gini, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar. Nah jadi artinya kenapa Daud sampai jadi orang yang disenangi Tuhan, karena dia belajar terus ya. Ngadepin sesuatu belajar. Nah di dalam Matius 16 ayat yang ke-9, ini perjalanan tentang Yesus waktu ini, ayat yang ke-5 dulu nih. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Nah, gara-gara soal roti, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Yesus ngomong ragi, murid-murid langsung ingat tentang makanan yang buat isi perut. Sampai akhirnya Yesus bilang, ayat yang ke-9, belum juga mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Jadi Tuhan ingat, tidakkah kamu mengerti? Nah dalam bahasa aslinya tidakkah kamu mengerti ini adalah noeo ya, noeo. Nah jadi mengerti ini bukan cuma sekedar tahulah maksudnya visi Tuhan mah kayak gini. Tahulah pesan Tuhan mah kayak gini. Cuma tahu itu tahu. Nah Tuhan bilang harus ngerti. Jadi kalau kita yang namanya belajar itu bukan cuma sekedar tahu, ngerti. Nah ngerti ini artinya gini, ngerti adalah gini, melihat sesuatu, lalu kita mulai mengkoneksiin satu dengan yang lain. Oh maksudnya gitu ya, oh iya, melihat satu, ada peluang untuk hal-hal yang muncul, apalagi nih, ada kebenaran ilahi nggak di dalamnya? Lalu kita membayangkan tentang maksud Tuhan apa? Ngerti nggak? Itu sesuatu yang, itu untuk mengerti itu kita butuh waktu yang panjang untuk memahami. Makanya baca Alkitab itu harus dengan konsep bahwa gini, gua murid. Jadi baca Alkitab itu bukan cuma 1 tahun habis. Lu 1 tahun habis lu ngerti gak? Banyak orang kan 1 tahun habis tapi kagak ngerti. Nah belajar itu, jadi baca Alkitab itu memposisikan diri sebagai murid yang terus belajar. Maksudnya apa ya? Ini ada kandungan ilahi, kebenaran ilahi apa ya? Mau di dalam lalu mulai menghakimi. Maksudnya menghakimi ini benar gak ya? Ini betul yang mana ya? Ini ada yang harus dipelajari yang mana? Ini ada sesuatu yang terus dipahami. Jadi itu yang Tuhan tegur sama murid. Masa kamu nggak ngerti sih? Kamu nggak pernah belajar sampai detail, nggak sampai ngerti maksudnya apa, ada maksud kandungan apa di dalamnya. Nah itu yang Tuhan mau. Makanya kalau baca Alkitab ya, kita mau belajar ngerti itu 1 tahun nggak mungkin habis loh. Karena kita terus ulang-ulang maksudnya apa sih ini, maksudnya apa sih gitu. Nah oleh karena itu biarlah pagi hari ini
kita semua belajar. Dari pesan Tuhan ini datang buat kita supaya belajar melalui proses perjalanan. Hidup kita masih panjang. Hidup kita di depan kita nggak tahu seperti apa, tapi biarlah hari lepas hari, setiap langkah demi langkah, kita punya satu komitmen untuk, gue mau belajar hari ini. Apapun tantangan, saya mau belajar. Oleh karena itu biarlah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini lebih lagi di rumah, supaya kita jadi orang-orang yang mahir, ahli dalam kehidupan. Demikian firman.